Angin laut berhembus lembut di pesisir Tuban pada suatu malam yang sunyi. Di bawah langit bertabur bintang, suara ombak mengiringi kelahiran seorang bayi laki-laki di rumah sederhana milik Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bayi itu diberi nama Raden Maulana Mahdum Ibrahim, kelak dikenal dengan nama Sunan Bonang. Sejak pertama kali menatap dunia, wajahnya memancarkan ketenangan yang berbeda, seolah membawa cahaya kecil yang menenangkan siapapun yang menatapnya. Seiring waktu, Tuban tumbuh menjadi pelabuhan penting yang ramai oleh pedagang dari Arab, Gujarat, dan Tiongkok. Raden Mahdum tumbuh di tengah percampuran budaya dan ilmu pengetahuan yang luas. Ia sering duduk di tepian pantai, memandangi kapal-kapal yang datang dan pergi, bertanya dalam hati kemana arah hidupnya akan berlayar. Dari laut ia belajar tentang perjalanan, dari angin ia belajar tentang ketundukan, dan dari ayahnya ia belajar tentang iman dan ilmu. Sejak kecil, Raden Mahdum menunjukkan kecerdasan yang menonjol. Ia mampu menghafal ayat-ayat suci dengan cepat dan memahami maknanya dengan kedalaman yang mengagumkan untuk anak seusianya. Namun, bukan hanya ilmu agama yang menarik perhatiannya. Ia juga gemar memperhatikan para pengrajin gamelan, mendengarkan irama tabuhan yang berpadu dengan lantunan tembang Jawa. Dalam hatinya yang masih muda, tumbuh keyakinan bahwa keindahan dan kebenaran adalah dua sisi dari satu cahaya yang sama. Sunan Ampel, ayahnya, adalah guru yang tegas namun penuh kasih. Ia melihat bahwa putranya memiliki jiwa yang lembut dan pandangan yang luas. Dalam setiap pelajaran agama, Raden Mahdum tidak hanya menanyakan, apa hukumnya, tetapi juga, mengapa, dan, apa maknanya bagi hati manusia. Pertanyaan-pertanyaan itu sering membuat para santri lain terdiam, namun Sunan Ampel tersenyum, ia tahu putranya sedang menapaki jalan spiritual yang unik. Tuban pada masa itu bukan hanya tempat bertemunya para pedagang, tetapi juga para pencari kebenaran. Banyak orang datang mencari ilmu, berdiskusi tentang kehidupan, dan berbagi pandangan tentang Tuhan. Disinilah Raden Mahdum kecil menyaksikan betapa luasnya dunia, dan betapa banyak jalan menuju kebenaran. Ia sering mengamati bagaimana ayahnya berdakwah dengan bijaksana, tidak memaksa, melainkan mengajak dengan kelembutan kata dan ketulusan hati. Namun, di balik semua pelajaran itu, Raden Mahdum masih merasa ada sesuatu yang belum ia pahami. Ia sering merenung sendirian di tepi laut pada malam hari, mendengarkan debur ombak seolah mendengar bisikan ilahi. "Tuhan," bisiknya pelan, "bagaimana aku bisa mengenalmu, bukan hanya lewat kata, tapi lewat rasa?" Pertanyaan itu menjadi bara kecil dalam jiwanya, bara yang kelak menuntunnya pada perjalanan panjang menuju makrifat. Nyai Ageng Manila, ibunya, selalu memandang anaknya dengan kasih dan doa. Ia tahu, darah para wali mengalir dalam tubuh anak itu, namun jalan seorang wali selalu penuh ujian. Ia sering mengusap kepala Raden Mahdum sambil berkata, "Nak, jadilah penerang, tapi jangan menyilaukan. Jadilah air, tapi jangan tenggelamkan." Kata-kata itu melekat dalam hati sang anak, menjadi pesan abadi yang kelak menuntunnya dalam berdakwah dengan lembut dan indah. Malam kembali turun di Tuban. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar samar, berpadu dengan azan yang menggema dari surau kecil di tepi pantai. Raden Mahdum menatap ke arah cahaya lentera yang berpendar di antara ombak. Dalam cahaya itu, ia seakan melihat bayangan masa depan, sebuah perjalanan panjang yang akan membawanya menjadi pelita bagi banyak hati yang gelap. Maka, dimulailah kisah seorang anak manusia yang kelak dikenal sebagai Sunan Bonang, sang penyebar cahaya dari Bonang. Fajar menyingsing di ufuk timur Tuban, membelah kabut tipis yang menggantung di pesisir. Di halaman pesantren, milik Sunan Ampel, para santri mulai berdatangan, membawa kitab dan semangat untuk menuntut ilmu. Di antara mereka, berdiri Raden Mahdum Ibrahim, kini beranjak remaja, dengan sorot mata yang teduh namun menyimpan keteguhan hati. Sejak kecil, ia telah mengikuti setiap pengajian ayahnya, mencatat setiap petuah dengan seksama. Namun, berbeda dengan santri lain yang cukup puas dengan hafalan, Raden Mahdum selalu menuntut makna di balik setiap ayat dan hukum. Dalam keseharian, Sunan Ampel mengajarkan kepada murid-muridnya keseimbangan antara ilmu lahir dan ilmu batin. Ia menekankan pentingnya amal dan adab, bukan sekadar pengetahuan. Ilmu tanpa adab adalah ibarat pohon tanpa akar, ucapnya suatu pagi, ketika semua santri berkumpul di serambi pesantren. Raden Mahdum mendengarkan dengan penuh perhatian,
mencatat kalimat itu dalam hatinya. Namun, di sudut pikirannya, ia terus merenung bagaimana cara menanamkan adab dan kebenaran itu ke dalam jiwa manusia lewat cara yang lembut dan menyentuh. Suatu hari, setelah pengajian selesai, Sunan Ampel memanggil putranya ke dalam ruang kecil di belakang surau. "Ibrahim," katanya lembut, "kau memiliki kecerdasan yang tidak biasa. Tapi ingat, kecerdasan bisa menjadi ujian. Gunakanlah untuk menuntun, bukan untuk membanggakan diri." Raden Mahdum menunduk hormat, namun ia tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ilmu bukan sekadar alat memahami Tuhan, tetapi juga jembatan untuk menghubungkan manusia dengan kasih-Nya. Hari-hari di pesantren berjalan penuh kedisiplinan. Raden Mahdum tak hanya belajar tafsir dan fikih, tetapi juga mendalami tasawuf, bahasa Arab, filsafat, dan sastra. Ia sering menghabiskan malamnya dengan menulis syair dalam bahasa Jawa kuno, menggubah puisi yang memuji keindahan ciptaan Allah. Di sela-sela waktu, ia mendengarkan para penabuh gamelan dari kampung sekitar, memperhatikan bagaimana bunyi gong dan kenong bisa membangkitkan ketenangan batin. Dalam keheningan malam, ia mulai memahami bahwa seni adalah bahasa hati yang dapat membawa manusia mengenal Sang Pencipta. Suatu malam, Sunan Ampel mendapati anaknya duduk di bawah pohon beringin, menatap langit penuh bintang. "Apa yang kau pikirkan, Ibrahim?" tanya sang ayah. Raden Mahdum tersenyum tipis. "Ayah," jawabnya pelan, "apakah mungkin kita berdakwah lewat nada dan kata yang indah? Lewat seni yang membuat hati luluh sebelum telinga mendengar hukum?" Sunan Ampel terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Setiap zaman memiliki pintu dakwahnya sendiri, Nak. Jika engkau menemukan pintu itu, bukalah dengan kunci keikhlasan." Sejak malam itu, Raden Mahdum semakin yakin akan jalan yang hendak ditempuhnya. Ia bukan hanya ingin menjadi ahli hukum atau guru agama, melainkan pembawa cahaya yang menembus hati manusia. Dalam diri remajanya tumbuh semangat baru, perpaduan antara ilmu, rasa, dan keindahan. Ia mulai mengajar santri-santri kecil, bukan hanya dengan kitab, tetapi juga dengan kisah dan tembang yang syarat makna. Para santri sering terdiam dalam keharuan ketika mendengarnya. Namun, tidak semua orang memahami cara pandangnya. Beberapa santri senior berbisik-bisik bahwa Raden Mahdum terlalu banyak bermain dengan kesenian, seolah melupakan keseriusan agama. Sunan Ampel hanya tersenyum ketika mendengarnya. Ia tahu, putranya sedang menapaki jalan dakwah yang baru, jalan yang tidak semua orang berani tempuh. Ia bahkan mulai melihat dalam diri Raden Mahdum sinar yang berbeda, sinar yang kelak akan menerangi Jawa dengan cara yang belum pernah disaksikan sebelumnya. Di akhir bab ini, pagi kembali menyapa Tuban dengan lembut. Di serambi pesantren, Raden Mahdum Ibrahim duduk bersama ayahnya, memandangi para santri yang sedang belajar. "Ayah," katanya pelan, "aku ingin pergi menuntut ilmu lebih jauh, agar bisa memahami rahasia kehidupan yang belum kupahami." Sunan Ampel menatap laut di kejauhan, lalu berkata, "Pergilah, anakku. Laut luas menunggu pelayaranmu. Tapi jangan lupa, sauhmu tetap di iman." Maka dimulailah langkah awal seorang pencari kebenaran sejati, langkah yang kelak akan membawanya menyeberang ke negeri-negeri jauh mencari makna Tuhan dalam keindahan. Angin laut kembali berhembus di pelabuhan Tuban, membawa aroma asin dan suara camar yang berputar di langit biru. Di dermaga, Raden Mahdum Ibrahim berdiri memandangi cakrawala, di mana laut dan langit bertemu dalam garis tipis yang seolah tak berujung. Ia telah berpamitan kepada ayah dan ibunya, membawa restu yang hangat dalam hati. Dengan jubah sederhana dan tas kecil berisi kitab, ia menaiki kapal dagang menuju arah barat laut, menuju Tanah Pasai, tempat para ulama besar dan sufi agung menuntun jalan ilmu dan makrifat. Perjalanan laut bukan hal yang mudah. Ombak mengguncang, badai kadang datang tanpa tanda, namun Raden Mahdum tetap tenang. Ia menghabiskan waktu di dek kapal dengan membaca dan berzikir. Dalam keheningan di antara hempasan ombak, ia sering merenung tentang pesan terakhir ayahnya, "Laut luas menunggu pelayaranmu, tapi sauhmu tetap di iman." Kalimat itu menjadi penopang dalam setiap guncangan, mengingatkannya bahwa pencarian sejati bukan sekadar perjalanan jasmani, melainkan perjalanan menuju kedalaman hati. Setelah berminggu-minggu di laut, akhirnya ia tiba di Samudra Pasai, negeri yang masyhur sebagai pusat ilmu Islam di Nusantara. Kota itu dipenuhi dengan para pedagang, ulama, dan pelajar dari berbagai daerah.
Di antara hiruk-pikuk pasar dan suara azan dari menara, Raden Mahdum merasakan semangat spiritual yang kuat. Ia segera mencari para guru sufi untuk menuntut ilmu lebih dalam. Salah satu di antara mereka adalah seorang alim bijak bernama Syekh Maulana Ishaq, yang mengajarkan tentang makna hakikat dan perjalanan ruhani. Di bawah bimbingan sang Syekh, Raden Mahdum belajar bahwa mengenal Tuhan tidak cukup hanya dengan hafalan dan logika. "Wahai anak muda," kata Syekh Ishaq suatu sore, "akal adalah lentera, tapi hati adalah minyaknya. Tanpa keduanya, cahaya tak akan menyala." Kalimat itu mengguncang hatinya. Ia mulai menyadari bahwa ilmu bukanlah tujuan, melainkan jalan untuk memahami rahasia cinta ilahi. Ia belajar menundukkan ego, menata niat, dan memurnikan zikir dalam setiap tarikan napas. Hari-harinya di Pasai dipenuhi dengan zikir malam, pengajian siang, dan perenungan batin. Namun di sela kesunyian itu, jiwa seninya tak bisa diam. Ia sering memainkan alat musik sederhana yang dibawanya dari Jawa, menyusun nada yang menenangkan hati para murid lainnya. Nada-nada itu kemudian diiringi lantunan puisi berisi zikir dan ajaran tauhid. Banyak orang tertegun mendengar suara lembutnya, mereka merasa dakwahnya menyentuh sisi terdalam dari jiwa. Sejak saat itu, Raden Mahdum mulai yakin bahwa suara dan irama bisa menjadi jembatan menuju Tuhan. Suatu malam, dalam khalwat panjang, ia bermimpi. Ia melihat lautan luas berkilau cahaya, dan di tengahnya berdiri sebuah gamelan emas yang memancarkan sinar ke langit. Suara lembut dari gamelan itu berkata, "Kembalilah ke tanahmu, wahai penabuh cahaya. Sampaikan pesan cinta dengan nada, bukan pedang." Ia terbangun dengan air mata mengalir di pipinya. Mimpi itu begitu jelas hingga ia merasa Tuhan sendiri tengah menuntunnya kembali ke Jawa, untuk menyebarkan kebenaran melalui keindahan. Keesokan harinya, ia berpamitan kepada guru dan sahabatnya di Pasai. Syekh Ishaq menatapnya dalam-dalam, lalu berpesan, "Jalanmu akan penuh ujian, karena engkau akan menggabungkan dua hal yang sering dipisahkan, syariat dan rasa. Tapi jika engkau tetap ikhlas, Tuhan akan menjadikanmu lentera bagi orang yang mencari." Raden Mahdum mencium tangan gurunya dengan haru, lalu melangkah meninggalkan Pasai dengan hati yang lebih matang dan pandangan yang lebih luas. Saat kapal yang ditumpanginya berlayar kembali ke arah selatan, menuju tanah Jawa, angin laut berhembus pelan membawa aroma asin yang sama seperti dulu, namun kini rasanya berbeda. Ia bukan lagi pemuda yang hanya mencari ilmu, melainkan seorang pengembara yang membawa misi. Dari kejauhan, langit memerah di ufuk barat, seolah memberinya salam. Di dada Raden Mahdum, sebuah keyakinan tumbuh kuat, bahwa kelak di tanah Jawa, ia akan menaburkan benih cinta dan keindahan yang akan mekar menjadi cahaya dari Bonang. Kapal kayu yang membawa Raden Mahdum Ibrahim akhirnya merapat di pelabuhan Gresik, tanah yang akrab dengan kenangan masa kecilnya. Angin laut Jawa berhembus hangat, seolah menyambut kepulangan seorang perantau yang telah menemukan sebagian dari dirinya. Di sepanjang pelabuhan, terlihat kehidupan yang berdenyut, para nelayan menurunkan hasil tangkapan, para pedagang menawar rempah, dan di kejauhan, menara masjid berdiri sebagai penanda bahwa dakwah Islam telah tumbuh subur. Namun di balik semua itu, Raden Mahdum merasakan panggilan yang berbeda, panggilan untuk menyentuh hati manusia melalui jalan yang belum banyak ditempuh. Ia kembali ke Tuban untuk bersujud di hadapan ayah dan ibunya. Sunan Ampel menatapnya dengan mata yang teduh, penuh rasa bangga dan syukur. "Ilmumu telah bertambah, Ibrahim," ujar sang ayah, "tapi yang lebih penting, hatimu kini lebih tenang." Raden Mahdum menunduk dalam haru. Ia menceritakan tentang guru-guru sufi di Pasai, tentang mimpi yang menuntunnya untuk berdakwah melalui keindahan. Sunan Ampel mendengarkan dengan penuh perhatian, lalu berpesan lembut, "Jika itu jalannya, maka jadilah cahaya yang menyinari tanpa membakar." Beberapa bulan kemudian, Raden Mahdum memutuskan menetap di sebuah wilayah kecil di utara Tuban yang bernama Bonang. Tempat itu masih kental dengan budaya Jawa lama, dengan upacara, tembang, dan kepercayaan yang berlapis-lapis. Ia tidak datang sebagai pengubah yang memaksa, melainkan sebagai sahabat yang memahami. Setiap sore, ia duduk bersama masyarakat di bawah pohon beringin besar, berbicara tentang kehidupan dengan bahasa yang sederhana. Di sela percakapan, ia memainkan alat musik Bonang, dari situlah kelak namanya dikenal, Sunan Bonang. Dengan lembut ia menanamkan nilai-nilai Islam dalam bentuk tembang dan peribahasa. Ia tidak memarahi, tidak menghakimi.
Ia menyelipkan makna tauhid dalam nada dan syair yang indah. Lagu-lagu ciptaannya seperti Tombo Ati menyebar dari mulut ke mulut, menyentuh hati banyak orang tanpa mereka sadari sedang belajar tentang iman. Di setiap tabuhan Bonang, ia menyisipkan doa agar setiap nada menjadi zikir, setiap irama menjadi jalan menuju Tuhan. Masyarakat Bonang mulai mencintainya, bukan karena gelarnya, tetapi karena kelembutannya. Ia mengajarkan salat dengan sabar, menuntun anak-anak membaca Al-Quran sambil bernyanyi, dan menulis syair-syair rohani yang menggabungkan bahasa Arab dan Jawa. Para petani, nelayan, dan pedagang mulai memahami bahwa agama bukan sesuatu yang menakutkan, melainkan cahaya yang menenteramkan. Dari sanalah benih dakwah kultural Sunan Bonang tumbuh, meluas hingga ke pesisir dan pedalaman. Namun, jalan dakwahnya tidak selalu mudah. Beberapa kalangan yang berpikiran kaku menuduhnya mencampurkan agama dengan adat, menodai kemurnian ajaran. Sunan Bonang hanya tersenyum setiap kali mendengar tudingan itu. Ia tahu, kebenaran tidak selalu harus diteriakkan, kadang, cukup dinyanyikan dengan lembut agar bisa masuk ke hati. Aku tidak sedang mengubah ajaran, katanya suatu malam kepada muridnya, aku hanya menuntun agar manusia mengenal Tuhan melalui jalan yang mereka pahami. Sunan Bonang kemudian mendirikan sebuah pesantren kecil di Bonang, yang tidak hanya mengajarkan ilmu syariat, tetapi juga seni dan kebijaksanaan. Ia mengajarkan para murid untuk menulis tembang, memahami simbol-simbol dalam budaya Jawa, dan mencari makna spiritual di balik setiap keindahan. Jangan benci budaya, katanya, karena di balik setiap budaya, ada hati yang sedang mencari Tuhan. Pesan itu menjadi fondasi bagi dakwah damai yang kelak diwariskan kepada generasi penerus. Suatu sore, ketika matahari tenggelam di balik laut utara, Sunan Bonang duduk di tepi pantai, menatap ombak yang berkejaran seperti napas kehidupan. Ia memejamkan mata, mengingat semua perjalanan, dari Tuban ke Pasai, dari ilmu ke makrifat. Di dadanya bergetar rasa syukur yang dalam. Ia tahu, perjalanan baru saja dimulai. Cahaya yang dibawanya kini menyala di hati banyak orang, dan dari Bonang, sinar itu akan memancar ke seluruh Jawa. Hari-hari di Bonang berjalan dengan damai. Pesantren kecil yang didirikan Sunan Bonang semakin ramai didatangi murid dari berbagai daerah. Suara Bonang dan Kenong sering terdengar dari surau, berpadu dengan lantunan ayat suci yang merdu. Bagi orang luar, pemandangan itu tampak aneh, musik dan dakwah menyatu dalam satu irama. Namun bagi masyarakat Bonang, itulah keindahan yang menenteramkan. Mereka merasa dekat dengan ajaran Islam bukan karena dipaksa, melainkan karena hati mereka tergerak oleh kelembutan suara dan makna yang tersembunyi di balik setiap nada. Sunan Bonang percaya bahwa kesenian adalah jembatan antara manusia dan Sang Pencipta. Ia mengajarkan para santri bahwa setiap suara gamelan dapat menjadi zikir, setiap tabuhan gong dapat memanggil nama Allah jika dimainkan dengan niat yang suci. Nada adalah doa yang tak terucap, katanya pada suatu malam, ketika cahaya lentera menari di wajah murid-muridnya. Maka mulailah ia menggubah tembang-tembang bernuansa tasawuf, salah satunya yang kelak terkenal di seluruh Jawa, Tombo Ati, obat bagi hati yang gundah. Lagu itu lahir dari perenungannya yang dalam. Suatu sore, ketika ia duduk di tepi pantai, melihat nelayan menarik jala dengan susah payah, ia merenung bahwa hati manusia pun seperti jala, sering robek karena kesalahan dan dunia, dan perlu diperbaiki agar dapat menangkap cahaya Tuhan. Dari renungan itu, lahirlah bait-bait sederhana namun menyentuh, mengajarkan 5 penawar hati, membaca Al-Quran, salat malam, berkumpul dengan orang saleh, berpuasa, dan berzikir. Saat ia menyanyikannya di surau, banyak yang meneteskan air mata tanpa tahu mengapa. Nada dan makna berpadu menjadi dakwah yang hidup. Selain tembang, Sunan Bonang juga menulis suluk-suluk, naskah ajaran rohani yang syarat makna simbolik. Salah satu yang terkenal adalah Suluk Wujil, kisah dialog antara dirinya dan seorang murid bernama Wujil, bekas abdi kerajaan Majapahit. Dalam tulisan itu, Sunan Bonang menuntun Wujil menuju pemahaman tentang hakikat diri, keikhlasan, dan cinta ilahi. Ia tidak menulis dengan bahasa yang kaku, melainkan dengan perumpamaan dan simbol yang dekat dengan budaya Jawa. Dengan cara itu, ajarannya menembus berbagai kalangan, dari santri hingga bangsawan, dari rakyat hingga seniman. Setiap malam, surau di Bonang menjadi tempat pertemuan antara ilmu dan seni.
Para santri berlatih menabuh gamelan sambil melantunkan pujian kepada Allah, sementara Sunan Bonang duduk di tengah mereka, sesekali membetulkan irama, sesekali menambahkan petuah. Ingat, katanya, bunyi gamelan tidak boleh sombong. Jika terlalu keras, ia menutupi suara lain. Begitu juga manusia, jika ia meninggikan diri, ia tak akan mendengar orang lain. Pelajaran itu bukan hanya tentang musik, tetapi tentang kehidupan dan keseimbangan. Keindahan dakwah Sunan Bonang menyebar cepat. Masyarakat dari Demak, Lasem, hingga Gresik datang untuk mendengar tembangnya. Banyak bangsawan tertarik dan kemudian menjadi muridnya. Bahkan, para pedagang membawa syair-syairnya dalam perjalanan, menjadikannya lagu pelipur rindu di tengah laut. Dakwah yang lahir dari keindahan ternyata lebih cepat meresap daripada seruan yang keras. Sunan Bonang semakin dikenal bukan hanya sebagai ulama, tetapi juga sebagai seniman sufi, seorang guru yang mampu menjahit iman dan budaya menjadi satu kain yang indah. Namun, ketenaran itu juga menimbulkan ujian. Sebagian ulama yang berpandangan sempit menuduhnya menyesatkan, menganggap gamelan dan tembang sebagai bid'ah. Tapi Sunan Bonang tidak terpancing. Ia hanya menjawab dengan senyum dan berkata, "Jika hatimu telah mengenal Allah, maka tidak ada bunyi yang dapat memisahkanmu darinya. Semua suara menjadi zikir bila niatmu suci." Ucapannya menenangkan banyak murid yang sempat ragu, dan semakin memperteguh keyakinan bahwa dakwah melalui keindahan adalah bagian dari kebesaran Tuhan sendiri. Suatu malam, setelah selesai menulis suluk barunya, Sunan Bonang memandangi langit Bonang yang penuh bintang. Angin berhembus lembut membawa suara gamelan dari kejauhan. Ia menutup matanya, merasakan kedamaian yang dalam. "Ya Allah," bisiknya, "jika suara ini adalah jalan untuk mengenalkanmu kepada hamba-Mu, maka jadikanlah setiap nadanya menjadi cahaya." Di kejauhan, suara murid-muridnya terdengar melantunkan tombo ati dengan penuh khusyuk. Sunan Bonang tersenyum, karena ia tahu, cahaya dakwahnya telah mulai menembus kegelapan hati manusia. Suatu siang yang terik, di halaman pesantren Bonang, datanglah seorang lelaki berwajah teduh namun matanya menyimpan kelelahan batin. Ia mengenakan pakaian sederhana, membawa tongkat kayu dan sebungkus kecil di punggungnya. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Wujil, mantan abdi istana Majapahit yang telah lama meninggalkan kemegahan dunia. Ia mendengar tentang kebijaksanaan dan kelembutan dakwah Sunan Bonang, dan datang dengan satu permintaan, "Tuan Guru, ajarilah aku jalan menuju kebenaran sejati." Sunan Bonang menyambutnya dengan senyum lembut. "Wujil," katanya pelan, "engkau sudah menempuh jalan panjang. Tapi apakah engkau mencari Tuhan karena rindu, atau karena lari dari dunia?" Pertanyaan itu membuat Wujil terdiam lama. Ia menunduk, lalu menjawab lirih, "Aku lelah dengan gemerlap yang memenjarakan. Aku ingin menemukan yang tak akan hilang ketika segalanya sirna." Sunan Bonang mengangguk pelan, "Maka duduklah di sini, jadilah murid bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin mengenal." Sejak hari itu, Wujil tinggal di pesantren Bonang. Hari-hari Wujil dipenuhi dengan pelajaran yang tak biasa. Sunan Bonang tak mengajarkannya dengan kitab, melainkan dengan perenungan dan simbol. Ia menyuruh Wujil menyapu halaman setiap pagi, lalu bertanya, "Apakah engkau membersihkan tanah atau hatimu?" Ketika Wujil membantu menata gamelan, Sunan Bonang berkata, "Nada yang fals lahir dari hati yang belum lurus." Perlahan-lahan, Wujil mulai memahami bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, bisa menjadi jalan menuju Allah bila dilakukan dengan kesadaran. Suatu malam, di bawah cahaya bulan yang lembut, Wujil bertanya, "Guru, bagaimana caranya aku mengenal Tuhan jika aku sendiri belum mengenal diriku?" Sunan Bonang menjawab, "Kenalilah dirimu bukan lewat nama dan tubuhmu, tapi lewat kesadaran yang menyaksikan segalanya. Tuhan ada begitu dekat, tapi mata yang tertutup oleh keakuan tak akan pernah melihat." Kata-kata itu menembus dada Wujil seperti anak panah cahaya. Ia merasa seolah kabut dalam pikirannya mulai menipis. Dalam perjalanan spiritualnya, Wujil sering diuji oleh keraguan. Kadang ia merasa ilmunya tak bertambah, padahal setiap hari hatinya semakin tenang. Melihat itu, Sunan Bonang tersenyum dan berkata, "Wujil, belajar bukan berarti menumpuk pengetahuan, melainkan menyingkirkan yang menutupi cahaya dalam dirimu." Maka Wujil belajar diam, mendengar, dan merasakan. Ia mulai memahami bahwa hening adalah guru terbesar, dan bahwa kebenaran sejati sering datang tanpa suara.
Suatu sore, ketika mereka berjalan di tepi pantai, Wujil memandangi laut yang luas dan bertanya, apakah laut ini seperti Tuhan, Guru? Sunan Bonang menjawab, laut itu seperti rahmatnya, tak bertepi. Tapi manusia sering sibuk menghitung ombaknya, bukan merasakan kedalamannya. Wujil menunduk, air matanya menetes. Ia mulai memahami bahwa selama ini ia hanya melihat permukaan kehidupan, belum menyelami maknanya. Dari percakapan-percakapan itu lahirlah karya agung yang kelak dikenal sebagai Suluk Wujil, kumpulan ajaran dan nasihat spiritual antara guru dan murid yang syarat makna. Di dalamnya, Sunan Bonang menuliskan perumpamaan tentang cermin diri, perjalanan ruhani, dan pentingnya keikhlasan. Naskah itu bukan hanya menjadi petunjuk bagi Wujil, tetapi juga bagi banyak orang Jawa yang mencari keseimbangan antara ilmu dan rasa, antara syariat dan hakikat. Di penghujung malam, setelah Wujil menuntaskan satu sesi zikir panjang, Sunan Bonang memandang muridnya dengan penuh kasih. Wujil, katanya lembut, jalan menuju Allah tak pernah berujung. Jika hari ini engkau merasa telah sampai, berarti engkau baru memulai. Wujil menatap gurunya dengan mata yang basah, lalu bersujud dalam-dalam. Di antara suara ombak dan angin malam, keduanya larut dalam keheningan yang suci, sebuah pertemuan dua jiwa yang sama-sama mencari cahaya di dalam diri. Seiring waktu, nama Sunan Bonang semakin harum di seluruh pesisir utara Jawa. Dari Lasem hingga Demak, masyarakat mengenalnya sebagai ulama yang lembut, bijak, dan mampu menjembatani hati manusia lewat keindahan. Murid-muridnya datang dari berbagai kalangan, bangsawan, seniman, pedagang, bahkan bekas prajurit Majapahit yang mencari arah hidup baru. Namun, semakin terang cahaya seseorang, semakin besar pula bayangan ujian yang mengikutinya. Dakwahnya yang halus mulai menimbulkan kecemburuan dan salah paham dari sebagian ulama lain yang berpegang pada cara-cara lama. Mereka menuduh Sunan Bonang terlalu memanjakan masyarakat, mencampur-adukkan ajaran Islam dengan tradisi, bahkan dianggap menyesatkan karena menggunakan gamelan dan tembang dalam dakwah. Fitnah itu menyebar diam-diam, dan beberapa muridnya mulai gelisah. Guru, tanya salah seorang santri suatu malam, mengapa kita tidak membalas tuduhan mereka? Bukankah kebenaran harus dibela? Sunan Bonang tersenyum tenang. Nak, jawabnya lembut, api tidak padam dengan api. Jika mereka menyalakan kebencian, maka padamkanlah dengan kesabaran. Kebenaran tak perlu teriak, ia bersinar dengan sendirinya. Meski hatinya tabah, cobaan itu tak berhenti di situ. Suatu ketika, sekelompok ulama dari daerah lain datang menantangnya berdiskusi di depan masyarakat. Mereka ingin menguji pemahaman Sunan Bonang tentang syariat. Dengan rendah hati, ia menerima tantangan itu. Di balai desa Bonang, di hadapan banyak orang, perdebatan pun dimulai. Lawan-lawannya berbicara dengan nada tinggi, menyampaikan dalil demi dalil, sementara Sunan Bonang menjawab dengan tenang, menggunakan logika yang lembut dan perumpamaan yang mudah dipahami rakyat. Pada akhirnya, bukan kata-katanya yang memenangkan hati mereka, melainkan ketulusannya. Namun, ujian terbesar justru datang bukan dari luar, melainkan dari dalam. Suatu malam, setelah semua murid tertidur, Sunan Bonang duduk sendirian di tepi pantai. Ia memandangi langit dan berbisik, "Ya Allah, apakah aku benar-benar menuntun mereka menujumu, ataukah aku sedang menuntun mereka menuju diriku?" Dalam kesunyian itu, ia merasakan kerendahan hati yang dalam. Ia sadar, bahkan dakwah yang paling suci pun bisa berubah menjadi kebanggaan jika hati tak dijaga. Maka ia sujud lama sekali, menangis dalam zikir yang panjang, memohon agar Tuhan menjaga keikhlasannya. Keesokan harinya, ia kembali mengajar seperti biasa. Tak ada yang tahu pergulatan batin yang baru saja ia lewati. Justru dari kesunyian itu, ajarannya semakin matang. Ia mulai menulis suluk-suluk baru yang lebih dalam, berbicara tentang perjuangan melawan ego dan pentingnya ketundukan kepada kehendak ilahi. Para muridnya merasa ada yang berbeda dalam setiap nasihatnya, lebih lembut, namun lebih menggetarkan. Seolah kata-kata yang keluar dari lisannya kini lahir langsung dari kedalaman hati. Pada masa itu pula, kerajaan Demak yang baru berdiri mulai mendekat kepada para wali untuk meminta nasihat tentang pemerintahan yang adil. Sunan Bonang, meski dihormati, menolak kedudukan apapun. Ia berkata, "Aku tidak ingin duduk di singgasana, karena yang kucari adalah singgasana hati yang bersih." Ia lebih memilih berjalan dari desa ke desa,
berbicara dengan rakyat kecil, mengajarkan nilai kasih, kejujuran, dan kebersamaan. Di mata orang sederhana, ia bukan ulama yang tinggi derajatnya, melainkan sahabat yang mengerti kehidupan mereka. Namun, beberapa muridnya mulai tergoda oleh dunia. Ada yang mencari kehormatan, ada pula yang ingin memperluas pengaruh dakwah dengan kekuasaan. Melihat hal itu, Sunan Bonang berkata, "Jangan menanam pohon di atas batu. Jika niatmu bukan karena Allah, maka amalmu tak akan tumbuh." Kata-kata itu membuat sebagian murid menangis. Mereka sadar, ilmu tanpa keikhlasan hanyalah bayangan tanpa cahaya. Dari saat itu, Sunan Bonang lebih sering berbicara tentang hati, bukan tentang hukum, karena ia tahu, bila hati telah benar, maka semua akan lurus. Sore itu, saat matahari perlahan tenggelam di cakrawala Laut Utara, Sunan Bonang berdiri di beranda pesantren memandangi murid-muridnya yang berlatih gamelan dan membaca Al-Quran. Angin laut berhembus membawa suara kenong yang lembut, seakan menjadi lantunan zikir. Ia tersenyum, lalu berbisik dalam hati, ujian bukanlah tanda kelemahan, tapi bukti bahwa cahaya harus terus dijaga agar tidak padam. Dalam ketenangan itu, ia merasakan kedamaian yang baru, kedamaian seorang guru yang telah mengalahkan musuh terbesar dalam dirinya, keakuan. Beberapa tahun setelah ujian besar yang mengguncang batin dan lingkungan dakwahnya, Sunan Bonang memutuskan untuk menempuh perjalanan ke arah barat laut, menuju Tuban, sebuah pelabuhan penting di pesisir utara Jawa. Tuban saat itu menjadi pusat perdagangan yang ramai, tempat bertemunya para saudagar Arab, Gujarat, dan Tionghoa. Namun di balik kemakmurannya, kota itu juga menyimpan kegelisahan rohani. Banyak orang yang terjebak dalam kemewahan dunia, lupa pada nilai-nilai kehidupan yang sejati. Sunan Bonang merasa terpanggil untuk menyalakan cahaya dakwah di sana. Setibanya di Tuban, ia tidak langsung berdakwah dengan ceramah. Ia mendirikan sebuah pesanggerahan sederhana di tepi sungai, di mana ia mengajarkan musik gamelan, tembang, dan kesenian kepada masyarakat. Di sela-sela itu, ia menyisipkan ajaran-ajaran tentang cinta, ketenangan, dan makna pengabdian kepada Tuhan. Perlahan, pesanggerahan itu menjadi tempat berkumpulnya para pemuda, seniman, bahkan pedagang yang haus akan kedamaian batin. Mereka datang bukan karena paksaan, tetapi karena tertarik oleh keteduhan pribadi Sunan Bonang. Salah satu murid yang menonjol di antara mereka adalah Raden Mahdum Ibrahim, yang kelak dikenal sebagai Sunan Giri. Ia muda, cerdas, dan haus akan ilmu. Dalam pandangan Sunan Bonang, Raden Ibrahim adalah penerus semangat dakwah yang akan membawa cahaya Islam semakin jauh ke pelosok Nusantara. Setiap malam, keduanya duduk berdiskusi tentang hakikat kehidupan dan tanggung jawab seorang dai. "Jadilah seperti air, nak," pesan Sunan Bonang, mengalir kemanapun tanpa kehilangan jernihnya. Kehadiran Sunan Bonang di Tuban mulai menarik perhatian para bangsawan dan penguasa setempat. Mereka kagum karena ajarannya mampu menyentuh semua kalangan tanpa membeda-bedakan. Namun, tidak semua menyambutnya dengan tangan terbuka. Ada segelintir pihak yang merasa terancam oleh pengaruhnya, terutama para pedagang kaya yang khawatir kehilangan kendali atas masyarakat. Beberapa kali mereka mencoba menjatuhkannya lewat fitnah halus, namun seperti sebelumnya, Sunan Bonang hanya membalas dengan kesabaran. Ia berkata, kebenaran tidak perlu dijaga dengan kemarahan, karena ia dijaga oleh Tuhan sendiri. Pada masa-masa itulah, ajaran-ajaran spiritualnya mencapai kedalaman baru. Ia menulis beberapa suluk penting, di antaranya suluk Wijil dan suluk Kalijaga, yang berisi perenungan mendalam tentang hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Salah satu kutipan terkenalnya berbunyi, "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Tapi barang siapa mengenal Tuhannya, ia akan lupa pada dirinya." Kata-kata itu menjadi pedoman bagi banyak muridnya dalam menapaki jalan batin. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung tinggi di langit Tuban, Sunan Bonang duduk di beranda pesantren. Ia memandangi murid-muridnya yang sedang berlatih tembang dan zikir bersama. Suara kendang dan seruling berpadu dengan lantunan ayat suci, membentuk harmoni yang menenangkan. Saat itu, Sunan Bonang tersenyum, merasakan kehadiran Tuhan begitu dekat. Ia berbisik dalam hati, inilah keindahan Islam, bukan pada kata, tapi pada rasa. Namun di balik ketenangan itu, tubuhnya mulai melemah. Usia dan perjalanan panjang telah mengikis kekuatannya. Murid-muridnya khawatir, tetapi ia menenangkan mereka, setiap jasad pasti kembali ke tanah,
tapi cahaya kebenaran tak akan pernah padam. Teruskanlah dakwah dengan kasih, bukan dengan amarah. Ia meminta agar semua ajaran yang telah ia sampaikan diteruskan, agar kelak masyarakat Jawa tidak hanya mengenal Islam sebagai agama, tetapi sebagai jalan hidup yang penuh cinta. Menjelang akhir hayatnya, Sunan Bonang beristirahat di pesanggrahannya, ditemani Sunan Giri dan para murid terdekat. Angin laut berembus lembut membawa aroma garam dan bunga melati. Dalam keheningan itu, ia tersenyum dan berbisik pelan, semoga cahaya ini tak pernah padam di bumi Jawa. Ia menutup matanya dengan damai, sementara di luar, suara gamelan terdengar lembut, seolah alam pun turut berzikir mengiringi kepergiannya menuju sang kekasih. Kabar wafatnya Sunan Bonang menyebar cepat ke seluruh pesisir utara Jawa. Dari Tuban hingga Demak, dari Lasem hingga Gresik, tangis rakyat menyatu dengan lantunan doa. Orang-orang datang berbondong-bondong ke pesanggrahannya, membawa bunga dan air mata. Namun para muridnya tahu, kepergian sang guru bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan baru. Karena apa yang ditinggalkannya jauh lebih abadi daripada jasadnya, sebuah warisan cahaya berupa ilmu, akhlak, dan keteladanan. Di antara murid-murid yang paling setia, Sunan Giri berdiri paling depan. Wajahnya tegar, tapi matanya basah. Ia memandang tubuh gurunya yang terbujur dengan penuh hormat, lalu berbisik, "Guru, engkau telah menunjukkan jalan. Kini biarlah kami meneruskan langkahmu." Bersama para santri, ia memastikan pesan terakhir Sunan Bonang dijalankan, bahwa pesantren dan gamelan tetap hidup, bahwa dakwah dilakukan dengan kelembutan, bukan kekuasaan. Di hari itu, mereka bersumpah untuk menjaga api spiritual yang telah dinyalakan oleh sang guru. Setelah pemakaman, Sunan Giri melanjutkan dakwah ke wilayah Gresik, membawa semangat dan ajaran gurunya. Ia mengajarkan bahwa Islam bukan sekadar syariat, tapi juga keindahan rasa. Sebuah pesan yang ia pelajari langsung dari Sunan Bonang. Di tangannya, nilai-nilai itu tumbuh dan berkembang, melahirkan generasi penerus Wali Songo yang lebih luas pandangannya dan lebih lembut dalam berdakwah. Gema ajaran Bonang terus hidup dalam setiap tembang, dalam setiap petuah, bahkan dalam setiap getaran hati yang rindu kepada Tuhan. Sementara itu, masyarakat Tuban membangun makam Sunan Bonang dengan penuh penghormatan. Tempat itu tidak hanya menjadi makam, tetapi juga pusat ziarah spiritual yang menenangkan. Setiap malam, suara gamelan lembut terdengar dari para peziarah yang melantunkan zikir dan tembang suluk. Mereka percaya, suara itu adalah warisan dari sang wali yang tak pernah padam. Di bawah cahaya bulan, makam itu menjadi simbol persatuan antara ilmu dan seni, antara dunia dan akhirat. Bertahun-tahun kemudian, naskah-naskah karya Sunan Bonang seperti Suluk Wijil, Suluk Kalijaga, dan Suluk Bonang tersebar ke berbagai penjuru Jawa. Isinya tidak hanya berbicara tentang hukum, tetapi juga tentang cinta ilahi dan perjalanan ruhani manusia. Banyak ulama muda menjadikannya rujukan, sementara seniman dan pujangga terinspirasi untuk menggabungkan keindahan seni dengan makna spiritual. Dari sanalah lahir peradaban Jawa Islam yang penuh harmoni, sebuah perpaduan antara rasa, logika, dan iman. Di kalangan rakyat, nama Sunan Bonang disebut dengan penuh kasih. Ia dikenang bukan sebagai ulama yang keras, melainkan guru yang memahami jiwa manusia. Ia mampu menjembatani langit dan bumi, kitab dan gamelan, doa dan kehidupan sehari-hari. Ajarannya menjadikan Islam diterima dengan damai di bumi Jawa, tanpa paksaan, tanpa peperangan. Ia menanamkan keyakinan bahwa kebenaran sejati tidak selalu datang lewat kekuatan, tetapi lewat kelembutan hati. Generasi demi generasi terus mempelajari ajarannya. Dari pesantren ke pesantren, dari desa ke kota, kisah tentang kebijaksanaan Sunan Bonang menjadi legenda yang menyejukkan. Para santri menceritakan bagaimana beliau menasihati Wujil dengan penuh cinta, bagaimana ia mengalahkan ego dengan sabar, dan bagaimana ia wafat dalam zikir yang indah. Semua itu menjadi cermin bagi umat, bahwa jalan menuju Tuhan bukan diukur dari seberapa banyak bicara, tetapi seberapa dalam seseorang mencintai. Kini, berabad-abad setelah kepergiannya, makam Sunan Bonang masih ramai dikunjungi. Setiap langkah peziarah adalah doa, setiap embusan angin adalah kenangan. Cahaya yang dulu ia nyalakan di Tuban kini menyinari seluruh Nusantara, lewat lagu, doa, dan budi pekerti. Dalam sunyi, seolah suara lembutnya masih terdengar, "Janganlah engkau cari aku di langit atau kitab, tapi di hatimu yang suci."
Di sanalah aku bersemayam. Maka, warisan sang cahaya terus hidup, mengalir abadi dalam jiwa-jiwa yang mencari Tuhan dengan cinta. Berabad-abad telah berlalu sejak kepergian Sunan Bonang, namun jejak langkahnya masih terasa di tanah Jawa. Di setiap pesantren yang mengajarkan ketulusan, di setiap tembang yang melantunkan nasihat kehidupan, di setiap hati yang mencari makna, di sanalah ruh Sunan Bonang hidup kembali. Ia bukan sekadar sosok sejarah, tetapi cahaya yang menuntun generasi demi generasi untuk menemukan keseimbangan antara ilmu dan cinta, antara amal dan keikhlasan. Dalam sunyi, ajarannya masih berbisik kepada siapapun yang mau mendengar, jadilah manusia yang menebar damai, bukan yang menyalakan amarah. Masyarakat Tuban hingga kini masih menjaga pesan-pesan beliau. Setiap tahun, saat bulan purnama tiba, mereka mengadakan kenduri dan tembang suluk di pelataran makamnya. Suara gamelan berpadu dengan lantunan ayat-ayat suci, menciptakan harmoni yang seolah menyatukan langit dan bumi. Para peziarah datang bukan hanya untuk berdoa, tetapi juga untuk merenung, mengingat kembali ajaran Sang Wali yang mengajarkan bahwa keindahan dan iman tidak pernah bertentangan, melainkan saling melengkapi seperti dua sisi cahaya yang sama. Di pesantren-pesantren Jawa, nama Sunan Bonang diajarkan dengan penuh hormat. Para santri belajar bukan hanya tentang sejarah dakwahnya, tetapi juga tentang jalan kesadaran yang ia buka, jalan menuju Tuhan melalui rasa, seni, dan kasih. Mereka membaca suluk-suluknya, merenungi makna di balik setiap bait, dan belajar bahwa ilmu yang sejati tidak menumbuhkan kesombongan, melainkan kerendahan hati. Karena bagi Sunan Bonang, ilmu tanpa cinta hanyalah beban, sedangkan cinta tanpa ilmu adalah buta. Di antara para wali, Sunan Bonang dikenal sebagai wali nada dan cahaya. Ia mengajarkan bahwa suara, bila dipadukan dengan niat suci, bisa menjadi sarana zikir yang menembus kalbu. Tembang-tembang yang ia ciptakan bukan hanya untuk hiburan, melainkan jembatan bagi jiwa agar lebih dekat kepada Sang Pencipta. Itulah sebabnya hingga kini gamelan tidak hanya dianggap alat musik, tetapi juga alat tafakur, peninggalan budaya yang dipenuhi nilai spiritual. Ia berhasil mengikat budaya Jawa dengan ajaran Islam tanpa merusak salah satunya. Waktu terus berjalan, kerajaan silih berganti, dan zaman berubah. Namun pesan Sunan Bonang tetap relevan di setiap masa, bahwa dakwah sejati harus disampaikan dengan hikmah dan kelembutan, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Dalam dunia modern yang sering dipenuhi perselisihan dan ego, ajarannya terasa semakin berharga. Banyak ulama dan cendekiawan menjadikan teladan hidupnya sebagai dasar membangun peradaban Islam yang berakhlak, indah, dan penuh toleransi. Bagi para seniman, Sunan Bonang adalah simbol harmoni antara seni dan spiritualitas. Mereka melihatnya sebagai guru yang memahami bahwa keindahan adalah bahasa universal yang bisa menyentuh hati siapa saja. Karena itulah karya-karyanya mengalir melintasi waktu, dalam lagu-lagu tradisional, dalam syair-syair sufi, hingga dalam naskah-naskah yang masih diajarkan di pesantren. Seolah setiap nada yang lahir dari gamelan Jawa masih membawa gema dari suluk-suluknya yang abadi. Bagi rakyat kecil, Sunan Bonang adalah teladan kesederhanaan. Ia tidak meninggalkan istana, tidak membangun kekuasaan, tetapi menanamkan nilai bahwa kemuliaan sejati bukan pada kedudukan, melainkan pada kebaikan hati. Mereka mengenangnya bukan karena kebesarannya, melainkan karena kasihnya. Di setiap rumah yang menyalakan pelita saat malam Jumat, orang-orang masih berdoa untuknya, berharap bisa meneladani keikhlasannya dalam menebar kebaikan. Dan hingga kini, di bawah langit Tuban yang tenang, makam Sunan Bonang tetap berdiri dengan damai. Angin laut masih membawa aroma melati yang lembut, seolah menjadi salam dari masa lalu. Setiap langkah peziarah adalah perjalanan hati menuju keheningan, menuju kesadaran bahwa cahaya para wali tidak pernah padam. Sebab cahaya itu bukan berasal dari tubuh yang fana, melainkan dari cinta yang abadi, cinta kepada Tuhan dan sesama manusia. Maka, kisah Sunan Bonang berakhir bukan dengan kematian, melainkan dengan kelahiran kembali, kelahiran cahaya yang akan terus menyinari hati manusia sepanjang masa.